sesuai dengan tema kemerdekaan ini, merdeka untuk mencari passion sesuai potensi genetik. Kita harus mengetahui dulu siapa dirimu, gitu. Ya, perkenalkan, aku adalah Rifkat Mustono, seorang Certified Happy Way Stephen Consultant, dan juga Sosmed Content Producer, Brand and Creative Strategist, dan juga sarjana di cafe. Juniornya Pak Pradoko nih sebenarnya. Junior jauh ya. Dan juga seorang Certified Tour Guide juga. Random banget sih memang, tapi ya sudahlah. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih kita tuh harus tahu tentang Steven itu? Karena sebenarnya 75% orang Indonesia itu ternyata menderita stres. Karena apa? Pekerjaan, kesejahteraan fisik, keluarga, dan sosial. Bahkan angka perceraian di Indonesia juga naik nih 20%. Apalagi ya in this ekonomi gitu kan ya. Dan 87% mahasiswa di Indonesia ternyata salah jurusan. Nah ini nih, dari salah jurusan, jadinya stres ketika udah, aduh jurusan gue ini, kerjaan gue ini, nggak nyambung, tapi ya sudah, mau bagaimana lagi kan. Nah itu salah satu pemicu stresnya. Dan sebenarnya konsep Stephen apa itu Stephen? Stephen itu sebuah konsep tentang fungsi otak dominan yang jadi sistem operasi pada otak manusia. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Dan Stephen itu adalah sebuah metode untuk mengetahui jenis kecerdasan dan personality seseorang melalui tes Stephen yang pakai scan 10 sidik jari. Nah, sidik jarinya itu akan bawa informasi tentang komposisi susunan syaraf tersebut, kemudian dianalisa lagi nih, dan dihubungkan dengan belahan otak tertentu. Dengan belahan otak tertentu yang dominan. Kamu bagian apa yang menjadi sebuah potensinya, seperti itu. Dan foundernya adalah almarhum Pak Farid Poniman. Beliau sudah menemukan Stephen sejak tahun 99 dan terus dikaji sebelumnya. Dari 20 tahun sebelumnya sudah mencoba mencari. Dan beliau ini salah satu kawannya Indrawan Nugroho yang punya Kubik Leadership dan Pak Jamil Azaini yang seorang motivator juga. Dan Kubik Leadership kalau pernah dengar mungkin ya, itu untuk training para leader, untuk training self development dan semacamnya. Nah, kita belajar dulu nih, strata genetik. Apa itu strata genetik? Jadi sebelum kita tahu kamu tuh kecerdasannya apa-apa, ternyata ada susunannya loh. Yang pertama itu jenis kelamin. Jadi pastinya cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Dari beda sifatnya, cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Dari gendernya udah beda gitu. Jadi nomor satu itu adalah jenis kelamin yang sangat menentukan. Yang kedua ada jenis mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan nanti yang akan kita gali di Steven. Nah, lalu ada drive kecerdasan. Itu drive lebih ke dia tuh dorongannya ke arah introvert atau extrovert. Dan kapasitas hardware atau IQ. Dan juga yang kelima ada golongan darah. Nah, golongan darah juga cukup menentukan. Kalau misalnya pernah nemu komik yang golongan darah ala Korea tuh yang ABO itu, misalnya yang orang A itu orangnya tegas banget, yang B itu santai banget, terus kalau AB itu unik banget, oh orangnya penolong dan lain sebagainya. Sebenarnya memang itu juga berpengaruh. Nah, jadi kalau di Steven tuh ada sistem otak kanan, kiri, dan juga ada otak tengah. Otak kanan dulu nih. Otak kanan kita pegang kepala kita yang bagian kanan. Kanan atas itu ada orang intuiting. Orang itu kreatif dan inovatif. Bisa jadi Pak Pradoko ini adalah sosok intuiting karena memang dari kecil jiwanya udah mengarah ke arah kesenian, kreativitas, seperti itu. Lalu kanan bawah ada orang feeling. Dia lebih ke emosi dan hubungan. Dan orang otak kiri. Otak kiri itu orang yang thinking, analitis, dan pandai. Otak kiri atas. Otak kiri bawah, itu orang sensing namanya. Memori dan rajin. Nah, yang jarang mungkin diketahui orang, di teori manapun adalah ada otak tengah. Dan otak tengah ini orang yang serba bisa, dan dia sangat-sangat insting. Namanya juga insting ya. Naluriah banget orangnya. Kalau misalnya di sensing ini, orangnya tuh dari ciri-cirinya ada orang itu rajin, teliti, detail, menuntut bukti. Pokoknya dia tuh nggak bisa dibohongin orangnya. Dia tuh punya ingatan kuat juga. Jadi jangan coba-coba membohongi orang yang namanya sensing ini. Mesin kecerdasannya. Dan chemistry-nya harta. Jadi dia tuh memang mencarinya cuan, cuan, dan cuan. Tapi bukan berarti mata duitan ya. Oke, lanjut ke thinking. Dia ini secara eh, ciri-ciri orangnya sangat logis, agak kurang peka dan dingin, jaga jarak, orangnya cool but maskulin. Maskulin baik itu dia cewek atau cowok, tapi masih ada sisi maskulin ya. Kalau misalnya di istilah modern tuh mungkin alpha ya, alpha semacam itu. Dan chemistry-nya itu tahta. Chemistry mencari tahta. Tahta itu bukan berarti dia haus jabatan, tapi memang butuh sesuatu yang spesifik. Kayak misalnya, aku punya keahlian ini, dan aku pengen mengembangkan keahlianku di bidang itu, kayak gitu. Lalu ada orang intuiting.
Nah, sifatnya ini dia tuh punya gambaran besar, orangnya tuh sangat punya visi dan misi, dia orang kreatif dan unik, secara berpikirnya tuh abstrak lebih ke teori-teori gitu. Orangnya sangat suka metafor-metafor kayak gitu. Dan suka hal-hal yang fiksi, suka menstrategikan sesuatu, dan dia chemistry-nya dari kata, dia bisa mengolah kata-kata. Lalu ada orang feeling yang dia punya chemistry apa cinta, yang dicari adalah cinta dan kecerdasan emosionalnya dia sangat tinggi. Dia hobinya main hati. Main hati ini bukan berarti gimana ya, tapi memang dia sangat berperasaan. Saking berperasaannya mungkin kadang masuknya banyak yang salah paham baper. Dia suka ngobrol, empatik dan simpatik, hangat dan ramah, lembut dan penyayang. Lalu ada orang insting nih yang terakhir, dia itu chemistry-nya nyarinya bahagia. Yang penting bahagia dan damai. Dia tuh orangnya spontan gitu ya, lalu riah banget, pragmatis aja deh udah gue gitu. Dia generalis, dia serba bisa, banyak temen, orangnya juga pendamai dan filantropis sejati. Kalau digambarin seperti ini ya, jadi kalau sensing itu memang mencari harta sebagai passion pekerjaannya. Lalu ada thinking yang mencari spesifikasi. Jadi tahta itu lebih ke spesialisasi gue ini apa nih dalam karir kayak gitu. Lalu ada intuiting. Intuiting itu mencari kata, mengolah kata-kata. Dari kata menjadi karya, dari kata menjadi sesuatu yang bisa dirangkai ke depannya apa. Dan feeling, orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Dia mencari cinta, dia memberikan cinta. Dan ada orang insting, dia itu chemistry mencari bahagia. Yang penting aku bahagia, yang penting aku hidup damai. Aku juga suka berbagi. Filantropis banget hatinya orang insting itu. Kalau misalnya di teori, jadi orang insting itu dia akan mendukung orang intuiting. Orang intuiting akan mendukung feeling. Jadi ini kalau yang hijau itu dia saling mendukung ya. Ini adalah roda untuk saling mendukung. Ketika kalian kerja sama tim dan udah tahu nih teman-teman kalian apa, ini kalian akan mendapatkan sebuah tim yang luar biasa kalau misalnya udah tahu nih jenis mesin kecerdasan teman kalian apa. Dan di sini menaklukkan. Menaklukkan itu bukan membuli atau gimana, tapi lebih ke jadi sosok mentornya gitu. Yang jadi sosok mentornya itu yang cocok buat jadi mentor orang intuiting, itu orang thinking. Yang cocok jadi orang yang jadi mentornya orang insting itu adalah sensing. Dan yang jadi mentor atau yang bisa meluluhkan kerasnya hati orang thinking itu adalah orang feeling. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian sering dengar introvert dan extrovert, aduh introvert itu yang ansos, extrovert tuh yang sangat super social butterfly gitu ya istilahnya. Sebenarnya agak kurang tepat, tapi lebih ke introvert itu stimuli atau apa yang dia mau itu harus dari dalam. Kalau misalnya mau di apa ya, dibujuk segimanapun, kalau misalnya sebagai seorang introvert dia nggak mau, ya nggak mau gitu. Ya, falsafah hidupnya harus diancam. Diancam tuh kayak misalnya sistem surga neraka. Jadi kayak lebih ke kalau kamu nggak mau masuk neraka, kamu harus jadi orang baik, beribadah gitu. Terus cara memotivasinya itu dia ditantang, dikasih challenge, challenge, and challenge. Jadi semua keinginan lebih banyak dari dalam diri dia sendiri gitu. Kebalikannya orang extrovert, harus dari luar stimulinya. Jadi kayak kalau diajakin orang diiming-imingin tuh, oh iya ya, aku baru mau gitu. Dan dia memang benar-benar harus diiming-imingi. Misalnya kayak dikasih, nanti kalau kamu mau masuk surga kamu harus berbuat baik gini-gini gitu. Jadi sistemnya surga neraka diterapinnya di introvert extrovert seperti itu. Jadi emang semua keinginannya lebih banyak dari luar. Dan dia kalau misalnya mau dimotivasi itu harus dikasih fasilitas. Jadi kalau misalnya kalian ada teman yang sekiranya dia ekstrovert banget, kalau mau dia lebih apa ya, lebih termotivasi lagi ya difasilitasi. Misalnya kayak dikasih dijajanin, di-treat dengan baik seperti itu. Dan biasanya kalau di dunia kerja itu orang sensing dia kuatnya di motorik. Emang senangnya kerja nyata aja. Fokus pada hasil dan langsung cari yang paling efisien. Kalau orang thinking, dia lebih ke main analisis. Analitis banget ya. Sistematis, pikir jernih, suka sama hal yang berstruktur, algoritma, dan juga akurat. Lalu ada orang intuiting yang dia kreatif, ideologis banget orangnya tuh. Idealismenya tinggi. Dia visioner, out of the box, suka sama tantangan yang baru, dan feeling dia lebih ke humanis, menyentuh emosinya sangat main gitu di perasaannya. Pokoknya harus sesuatu yang empati, yang kalau misalnya pekerjaan itu nggak ada touch of heart, apa sih istilah Indonesianya tuh tidak menyentuh hati, dia tuh kayak kurang puas gitu. Pokoknya harus ada sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Orang insting juga dia tuh naluriah banget.
holistik, cepat ngambil peran, dan dia kontributif. Dia harus berkontribusi dalam setiap pekerjaan. Ini salah satu contoh pekerjaannya. Kalau misalnya dia tuh sensing introvert, dia tuh cocok jadi ekonom banker dan ya ini, pokoknya apapun yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan. Extrovert selain bagian administrasi dan keuangan, dia juga cocok di bagian olahraga, entertainer yang nampil banget gitu. Kalau orang-orang sensing versi extrovert. Kalau introvert, thinking dia cocok jadi bagian consultant, quality control, disampai ke ahli-ahli science. Pokoknya yang science banget, peneliti, teknisi, insinyur, dan lain sebagainya. Kalau dia yang extrovert, dia bisa nampil di depan. Mirip dengan yang introvert, plus dia bisa jadi sosok dosen atau guru dan juga tentara. Gitu. Nah, kalau intuiting dia, kalau introvert dia cocok jadi orang di balik layarnya, yang misalnya kayak penulis kan di balik layar, seniman tuh yang penting kan karya seninya, orangnya nggak usah terlalu maju nggak apa-apa. Sinema juga dia jadi sinematografernya, nggak muncul. Kalau extrovert dia bisa muncul di depan jadi fashion designer ya, atau bisa atau jadi CEO creative agency, CEO dari creative agency, bisa jadi CEO-nya, bahkan jadi IO-nya juga, event organizer yang nampil yang harus ngomong di depan klien langsung ya kan, kalau IO gitu-gitu, tapi tetap ada di bagian kreatif. Kalau feeling introvert dia cocok jadi guru, CEO, trainer, motivator, public speaker. Jadi sebenarnya feeling introvert dan juga feeling extrovert itu yang paling nggak jauh beda, karena memang sama-sama suka ngobrol, baik itu introvert atau extrovert gitu. Yang penting feeling itu ngobrol sama orang. Orang-orang feeling adalah orang yang sangat people person. Nah, kalau orang insting dia nggak punya extrovert introvert karena memang dia serba bisa semuanya. Dia otak tengah. Dia kendalinya nggak perlu introvert extrovert. Semuanya dia bener-bener di tengah, literally tengah-tengah. Jadi penengah dan semuanya serba bisa. Nah, ini nih yang paling tinggi jenis kekuatan, bukan kekuatan, kecerdasan. Kecerdasan spiritualnya tinggi. Jadi agamawan, entertainer, nyentuh kalbu gitu kalau misalnya orang-orang insting ini. Dan aku juga pernah punya klien, dia orang insting, dia sosok pengusaha fashion cukup terkenal, dan dia pernah cerita ke aku ketika aku bilang orang insting tuh kalau misalnya kadang ngebatin sesuatu, kadang memang ada yang kejadian. Terus dia bilang, oh iya bener, aku pernah ngalamin itu. Nah, spiritualitasnya dibilang tinggi, cukup tinggi. Kayak gitu. Nah, sekilas dari tentang Steven ini, dan kalau misalnya kalian penasaran tentang Steven dan pengen sharing ke teman-teman, atau misalnya pengen tanya-tanya dulu, pengen tahu potensi aku sebenarnya apa ya, aku pengen coba dong gitu. Kalian yang sampai selesai di akhir sesi ini akan mendapatkan voucher potongan Steven senilai 100.000. Tapi kalau mau konsul dulu nggak masalah, kalau mau tanya-tanya, atau mau ngajak teman-teman dulu, atau mau curhat-curhat dulu, kalau misalnya kayaknya aku udah mulai ngerasa aku harus cari passion baru aku nih, gitu. Konsultasi dulu nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Oke, gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan?